sebatas perkumpulan mahasiswi-mahasiswi. Jadi belum ada kayak saya ini yang laki-lakinya. Jadi itu masih sifatnya masih ini bina baca Quran atau tasin gitu. Kemudian ada satu inisiator di antara mahasiswi tersebut untuk membuat satu komunitas atau satu organisasi yang sifatnya mengajak mahasiswa-mahasiswi saat itu untuk berada dalam kebaikan. Balik lagi bareng kita di Proposal Program Podcast Alma Mater. Oke, kali ini kita udah masuk di episode kedua buat UKM Talk nih. UKM Talk ini adalah program terbaru dari UKM Broadcasting nih, tentang podcast gitu. Tapi kali ini bareng UKM di UM. Kali ini kita bareng UKM apa nih? Kita bareng sama UKM Al-Iza. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu dong. Bareng ada aku Mutia, ada aku juga Tuti. Nah, kita kenalan sama Al-Izahnya dulu. Ada Mbak Hanifah, Agil. Oke, ada Mbak Hanifah dan Mas Agil. Mbak Hanifah nih semester berapa nih di UM? semester 3 sekarang. Semester 3. Iya. Jurusan? D3SI. Kalau saya semester 7 jurusan S1 Sistem Informasi. Oh, berarti Vkom ya dua-duanya ya? Dua-duanya Vkom. Kamu farmasi ya? Ya, aku farmasi, anak FHK sendiri. FEB sendiri. Iya. Oke, kita udah kedatangan Al-Iza jauh-jauh dari mana? Dari rumah ya? Dari rumah, alhamdulillah. Oke, Al-Iza ini kan terkenal kalau dari namanya aja nih udah identik banget Islam nih ya kan. Bisa dijelasin nggak sih Al-Iza ini UKM apa sih? Silakan Kak Gil. Ya. Jadi Al-Iza ini UKM yang bergerak dalam bidang Quran dan agama, khususnya agama Islam. Dan walaupun dari segi nama maupun yang mbak-mbak juga pasti sudah tahu kan terkait Al-Iza ini bergerak dalam hal agama, tapi gerakan-gerakan yang kami lakukan maupun kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu sifatnya universal, jadi umum, tidak berfokus pada satu aja, satu kegiatan gitu, satu bidang. Jadi sifatnya umum. Bahkan ada juga kayak sifatnya kita olahraga gitu, karena kan kalau kita terlalu keagamaan gitu, terlalu sifatnya menambahin terkait agama, kita pasti kan punya juga kan. Kita butuh juga sesuatu yang sifatnya merefleksikan gitu, kayak gitu kan. Singkatnya seperti itu. Berarti yang memang backgroundnya memang UKM rohani gitu kan, keagamaan gitu kan, tapi nggak melulu di dalam situ bahasnya agama gitu. Tetap seperti kehidupan sehari-hari aja biasa. Oh iya, tapi kebetulan memang terkumpulnya bareng orang-orang yang minat gitu ya. Kalau misalkan dari sejarahnya sendiri nih, UKM Al-Iza ini dari tahun berapa sih sudah ada di UM? UKM Al-Iza itu dari tahun 2017. Kalau untuk tanggalnya sendiri tanggal 17 Oktober. Jadi Al-Iza itu mbak dulunya sebatas perkumpulan mahasiswi-mahasiswi. Jadi belum ada kayak saya ini yang laki-lakinya. Jadi itu masih sifatnya masih ini bina baca Quran atau tasin gitu. Cuma sebatas perkumpulan biasa untuk memperbaiki bacaan Quran. Nah, tapi kemudian ada satu inisiator di antara mahasiswa tersebut untuk membuat satu komunitas atau satu organisasi yang sifatnya mengajak mahasiswa-mahasiswi saat itu untuk berada dalam kebaikan. Bukan mengajari, tapi mengajak kayak gitu. Sehingga tahun 2017, 18 sampai sekarang dan akhirnya sudah diisi oleh mahasiswa-mahasiswa dan tidak hanya mahasiswi, sehingga jadilah bisa seperti sekarang ini. Untuk namanya sendiri nih, itu tuh terinspirasi dari apa sih? Kalau Al-Iza apa artinya? Artinya Al-Iza sendiri itu kemuliaan ya. Mirip kan kayak nama UM, Universitas Mulia. Jadi UKM-nya nih Al-Iza berarti mirip-mirip dikit. Berarti ya. Universitas Al-Iza. Itu UKM-nya. Cocok logi sih. Iya, cocok loginya. Oke nih, kalau misalkan tadi udah nama, logonya sendiri nih, ada nggak sih makna? Mungkin nanti bisa ditayangin kali editor, ini logonya. Kalau
bajunya. Iya. Aja. Jadi dari itu loh, dari bentuknya. Ini kan bentuknya Kayak seperti kubah. kubah. Itu melambangkan kejayaan dan kebesaran sendiri. Kemudian dari warna ini kuning dan juga merah pada daun itu kita mengadaptasi atau mengadopsi dari warna UM sendiri. Benar kan? Kemudian di tulisan Al-Izza yang warna kuning ini kita melambangkan apa? Sifat keberanian. Kita energi begitu. Terus kemudian pada daun ini dua logo daun kita mengadopsi dari arti yang bisa sebagai kemuliaan. Sedikit menambahkan terkait kemuliaannya. Kemuliaan itu juga kalau kita kaitkan di dan kebanyakan yang hadir sini mama perempuan. Perempuan itu seharusnya mulia, tapi kalau kita lihat sekarang banyak suatu fenomena yang bisa dikatakan menandai, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan, yang baik diburukkan, yang buruk dibaikan, seperti ini. Jadi maksud saya dengan adanya Al-Izza ini kita sama-sama berusaha untuk memahami bahwa perempuan itu tidak murah, perempuan itu berlian, bukan satu benda gitu perempuan itu. Sebab kan sekarang banyak kita lihat di IG, kemudian di TikTok, betapa banyak perempuan-perempuan yang digunakan dalam tanda kutip seperti itulah. Ya seperti itu. Itu bukan hanya salah dari si oknum laki-lakinya, perempuan juga seharusnya kalau bisa menjaga diri dan punya pemahaman pasti tentunya dapat mengusir tindakan-tindakan seperti itu terkait kemuliaan. Masya Allah sekali ya. Aduh, Masya Allah. Tersentuh loh saya ya, dimuliakan. Iya. Terus ada tadi tuh punya pertanyaan nih. Oke, kalau misalkan tadi udah nih tentang backgroundnya, tentang sejarahnya juga udah, kita bahas ke prokernya UKM Al-Izza nih yang akan datang atau yang sudah terlaksana nih. Apa sih yang sudah terlaksana dulu deh, yang besar-besar. Udah pernah ngapain aja? Oke. Proker ya, yang udah berarti kayak event-event besar yang udah kami laksanakan. Saya baru masuk ya, jadi kalau mungkin nanti mau Agil tambahin boleh gitu. Jadi setahu saya kita udah pernah MIF Mulia Islamic Fair kemarin diadain di Gedung Cheng Ho, itu selama 3 hari, lumayan banget. Terus itu kita juga ada event-event kayak bareng LDK lain. LDK itu lembaga dakwah kampus di kampus Balikpapan ini seluruh gitu. Kita adain agenda FSLDK ya, kayak agenda gemar, gerakan menutup aurat gitu. Kita bareng-bareng, jadi gemar itu kayak ada kajiannya, ada kita gerakan bagi-bagi baju, bagi-bagi jilbab gitu buat muslimah-muslimah untuk kita ajak menutup aurat gitu yang belum menutup gitu. Kurang lebih mungkin ada lagi ada tambahan terkait event. Kemudian kalau untuk induk ya, jadi di Al-Izza itu ada divisi-divisi. Pasti kan setiap UKM pasti ada juga divisi atau bagian-bagian khususnya. Jadi ada divisi kaderisasi, kemudian kemuslimahan, dana usaha, syiar dakwah, dan Humas sama media. Ya, jadi kalau Mbak Hanifah yang hadir ini, beliau dari Syiar dakwah. Kalau untuk penjelasan syiar dakwah mungkin nanti Mbak Hanifah jelasin, saya jelasin sedikit terkait mungkin kaderisasi. Jadi kaderisasi itu sifatnya dia menjaga atau mengkader anggota-anggota yang sudah masuk gitu. Jadi kaderisasi ini saya rasa dimanapun organisasi itu ada, itu divisi yang termasuk penting karena menjaga keseimbangan pemahaman maupun keselarasan antara anggota satu dengan anggota lainnya kayak gitu. Dia untuk programnya sendiri kami ada namanya Bina Akrab itu semisal kayak misalnya Mbak Mutia dan Mbak Tuti tadi misalnya masuk kali nih selang 1 bulan 7 bulan gitu kita ada kayak jalan-jalan misalnya kayak ke pantai itu ke sifatnya di luar ada yang namanya Bina Akrab itu isinya nanti ya ini saling kenal gitu. Tentunya dengan kegiatan kami tidak sembarangan, tidak selewengan gitu maksudnya dalam perkenalan. Kemudian ada juga kemuslimahan. Kalau kemuslimahan sama dengan kaderisasi cuman lebih ke perempuan gitu. Hampir sama kayak gitu. Selanjutnya. Tadi baru jelasin dulu ya, berarti ada syiar dakwah. Syiar dakwah itu kayak kita bidang yang bergerak dalam
berdakwah gitu, dakwah di lingkungan kampus atau lingkungan luar gitu. Kita juga kayak bikin event-event atau kayak hari besar keagamaan Islam. Nah itu juga masuk di prokernya Syiar Dakwah tuh. Terus ada divisi apalagi tadi, dana dan usaha. Dana dan usaha nih ya kita kan Cari dana. dana. Nah kita berarti divisi Danus itu yang menyediakan medianya gitu, kayak misalnya Aliza Store gitu, bisa di follow gitu teman-teman. Aliza Store atau menyediakan atribut kelembagaan kayak gini nih. Ada seminar kewirausahaan juga gitu, jadi kita di Aliza juga bisa belajar kewirausahaan gitu. Sama yang terakhir tuh tadi humas sama media. Nah itu humas ya bergerak di luar gitu, misalnya menjalin relasi-relasi sama kampus-kampus luar, LDK luar gitu. Kalau media mempublikasikan semua kegiatan kita, buat konten dakwah gitu-gitu kurang lebih. Oke, menarik nih. Tadi saya sempat menarik saya tentang Syiar Dakwah. Itu kan Oke. berarti kalian berdakwah itu. Terus tuh itu targetnya ke siapa aja, dan terus itu dakwah itu kalian belajar atau emang ada mentornya? Oh, kalau dakwah kita ada mentornya. Jadi kita kayak punya apa namanya tuh kegiatan yang namanya tuh Intelform, Intensive Islamic Forum. Nah, di situ kita belajar, ada mentornya juga. Jadi kita ya berapa kan butuh ilmu. Jadi kita belajar dulu nih, dapat ilmunya dulu baru kita terapin. Dakwahnya pun juga nggak mesti kayak kamu sholat atau kamu gimana kayak langsung gitu, enggak juga. Ya kita bisa dakwahnya lewat perilaku kita, gimana kita mencerminkan misalnya perilakunya Islam, Aliza gitu-gitu. Jadi lewat kayak gitu berdakwahnya, nggak langsung frontal. Lo nggak boleh gini-gini gitu, nggak gitu. Berarti balik lagi kayak tadi ya, kalau UKM Aliza nih Iya. sifatnya nih mengajak, bukan mengajak, Bukan menyuruh, Iya, tapi iya. mengajak. kita ngajak teman-teman sama-sama belajar. menggurui gitu ya. Iya benar. Untuk pencapaiannya nih, Aliza nih, Mau ngapa? Iya. apa aja? Udah. Pertama ini ya, yang agenda baru-baru tadi disebutkan oleh MIF. Iya. Mamanya tahu MIF, agenda MIF Yang kemarin itu kan? Iya, di yang di Cengho. Iya 3 hari. Itu kan agenda yang berjalan selama 3 hari dan juga tidak cuma satu kegiatan aja di agenda itu. Jadi ada perlombaannya, dan perlombaannya juga bukan cuma 1, 2, 3, Atau sekitar 5 lomba kayak dai, azan dan MTQ banyak gitu-gitu, cerita Kemudian ada ceramah, juga ceramah, kajian gitu. tablik akbar, talk Ya, show. tablik akbar. Ada juga talk show-nya kemarin. Nah itu salah satu pencapaian yang besar, karena untuk persiapan agenda seperti itu kita sama-sama tahu ya, acara-acara yang kita lihat baik di dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus tidak mungkin jadi hanya dalam satu malam. Iya. Kan perlu ada namanya kerjasama, perlu ada namanya koordinasi antara mahasiswa satu dan mahasiswa lain, dan pasti ada problematika pasti itu didapatkan. Nah itulah yang membuat kami itu menjadi ini dewasa, Mbak. Kan dengan adanya agenda itu kita juga bisa saling lebih mengenal. Iya. Seperti yang saya bilang tadi, jadi Aliza itu sebab begini, Mbak, kenapa saya bilang Aliza itu bukan sifatnya keagamaan sekali, karena banyak stigma di luar. Jadi Aliza ini harus yang akhi. Iya nih, Aliza nih. Aduh, aku nggak bisa ngaji, nggak bisa masuk ini. Gitu. Padahal enggak ya teman-teman. Ya bahkan tadi baru masuk studio, masa ada Aliza nggak boleh ngomong. Ada mana tadi? Iya. Sebenarnya terkait omongan kasar, menurut saya omongan kasar itu tidak salah. Kenapa tidak salah? Kenapa tuh? Contoh, misalnya kita ngomong kayak misalnya hewan dog, pig, ikan seperti itu. Kalau kita ucapkan dalam keadaan emosi, misalnya ada satu sikon yang kita kayak dog gitu. Itu kan salah satu bentuk refleksi dari emosi dalam hati yang tidak mampu kita tanam, kita bendung gitu. Yang salah itu bukan cuma sebutannya. Setelah itu apa tindakan kita? Kita kan sama-sama tahu kalimat yang ringan diucapkan di mulut tapi banyak manfaat itu, istighfar kan. Astagfirullah itu. Kalau kita setelah ngomong hal-hal seperti itu tidak ada perasaan takut ataupun apapun, sementara kita tetap sama-sama tahu bahwa di mulut ini, di pikiran kita itu kita diciptakan untuk bertasbih, untuk kita memandangkan, untuk memuliakan Allah. Masa kita mampu mengiringkan mulut ini untuk ucapan mulia dengan ucapan hal-hal seperti itu? Saya tidak pernah mengatakan orang yang matikan itu salah. Ya, saya juga sendiri kok kadang-kadang Kadang jengkel gitu ya. Gitu. Karena emang kita suka denger itu. Di sekeliling kita kan, jadi terbentuk juga. Akhirnya ucapan begitu keluar. Sama juga saya pernah itu dikira kayak nggak pernah saya ngomong kasar itu kan, ngomong
saya kira sangat alim sekali pas dia duduk sama-sama. Ini kan soalnya saya kok begini gitu. Dan ternyata sama aja gil. Tapi yang membedakan itu kami ada niat ingin berubah, enggak berlarut-larut dalam hal itu. Ya, namanya juga manusia ya, ada hilafnya gitu. Mungkin aja pas nyebut itu lagi hilaf kali ya, lagi hilaf emosi. Sudah Seru ya, masuk UKM Aliza ya kayaknya ya. Rencananya sih. Ya Mbak. Ya, nanti bisa kaling-kaling di belakang ya. Oke nih, tadi kan udah ngomongin proker yang sebelumnya nih, tapi ada juga nggak sih proker yang akan datang? Proker yang akan datang. Kalau dalam waktu dekat sih untuk di minggu depan kita mau adakan maulid. Oh iya, ini kan udah bulan Maulid ya. Ya, Maulid Di malam Nabi Jumat. di Cengho juga. Iya, di Cengho 27 Oktober insya Allah. Oke, Hari itu Kamis malam. targetnya itu seluruh anak UM apa anak UM-nya aja sih? Seluruh M pastinya. Seluruh M. Sivitas akademi pun kami undang kayak dosen dan juga kapoldi undang semua. Apalagi nih? Nah, kalau kan tadi aku bilang kayaknya aku tertarik deh. Nah, kalau misalnya mau masuk Aliza nih, ada ketentuan khusus nggak? Oh, ada. Kalau mau masuk apa tuh? Harus hafal 60 juz. Oh, 60 kan juz 30 ya? Harus hafal 105 hadis, 105. Enggak. Dan Kayaknya langsung siut deh. Aduh, belajar di rumah aja. Belajar di rumah aja. Enggak ya. kalau untuk persyaratan dari Hanifah dulu deh. Pertama sekali saya gimana? Ada nggak kami tes harus? Enggak. Enggak, biasa aja, masuk biasa aja kayak bergabung suatu organisasi. Jadi kalau teman-teman mau join pun santai aja sih. Mau bisa ngaji atau nggak bisa ngaji, kan biasa teman-teman tuh mikirnya kayak aduh aku nggak bisa ngaji, malu nih nanti disuruh tes ngaji, nanti aku kegiatannya ngaji terus nih. Enggak juga sih teman-teman, kita biasa aja karena kan kita pun juga ada proker yang kayak tahsin. Nah kalau teman-teman merasa belum bisa ngaji atau mau memperbaiki ngajinya bisa ikut itu gitu. Tapi yang penting teman-teman tuh mau punya niat belajarnya dulu, masuknya dulu gitu kan, kita mau niat bertumbuhnya itu dulu yang diutamakan, baru yang lain-lainnya itu biar bonusnya aja gitu. Iya. Yes. Jadi santai aja sih, nggak ada ketentuan khusus, mau masuk silahkan. Saya pun joinnya pas semester 1 akhir. Semester 1 akhir baru Yang join. penting tuh harus niat dulu Ah, ya. Niatnya. Jadi kalau sudah masuk ke situ, otomatis langsung terpacu sendiri nih. Banget. Pengen sama kayak yang lain gitu kan. Apalagi juga ketemunya sama teman-teman yang juga Iya. sama punya niat yang sama Satu gitu minat kan. gitu. Bener banget. Tadi kan udah banyak nih proker-proker yang udah dilaksanain dan ada juga yang belum. Tapi ada nggak sih kalian nih punya kenangan tersendiri dari kalian berdua deh? Ada nggak sih misalkan bukan maksudnya? Ya ada salah nih. Ini maksudnya ini khusus yang datang ke sini dong. Kan saya kan nggak mungkin nanya sama yang nggak ada dong. Iya. Maksudnya kalian ada nggak sih kayak mungkin dari yang kayak tadi yang fair tadi itu iya. mungkin ada kayak experience-nya gitu yang paling membekas gitu yang pengen yang pengen diceritain, di sharing gitu. Pas ikut MEF itu saya baru awal-awal join tuh. Seru sih, ikut kepanitiaan gede juga, belajar bareng sama teman-teman lainnya, kita saling ngebantu. Waktu itu kayak misalnya kita sebar-sebar undangan ke sekolah-sekolah nih, SMK kan kita ngundang untuk ikut lomba-lomba. Itu kita nyasar-nyasarnya pakai Maps-nya Google salah-salah gitu. Itu serunya di situ. Terus itu kayak pas hari H-nya 3 hari itu kayak kita dari pagi kegiatan, sorenya selesai, tapi panitia tuh masih kerja gitu sampai ngerjain ini itu baru pulang. Besok kita ketemu lagi. Kayak gitu. Jadi capek, serunya itu gabung sih jadi satu. Dan dari MIF itu juga saya jadi kayak kenal gitu sama kakak-kakaknya kan. Kenal sama angkatan sebelumnya, sama teman-teman saya juga yang angkatan 21 itu jadi kenal, jadi akrab. Jadi lumayan sih MIF itu berbekas banget. Ya, apalagi kalau sudah capek begitu, acaranya sukses jadi Iya, terbayarkan gitu kan. jadi kan seru banget. Iya, kerasa banget sih. Kalau dari Kayil nih gimana? Kalau dari saya ini tadi termasuk ini juga, cuman paling membekas itu namanya FSLDK. Apa tuh? Jadi forum silaturahmi lembaga dakwah kampus, itu yang tadi yang dibilang semua LDK ngumpul. Cuman saat itu ngumpulnya kayak UKM agama per kampus itu bukan cuma di Balikpapan. Jadi se Kalimantan Timur, Balikpapan, Samarinda, Tarakan, Malinau semua itu. Terus saya hadir di saat itu di SMA IT Aulia. Yang kilo 5. Yes, di situ kita ketemu, kita merapatkan kegiatan per kampus itu sudah sampai bagaimana, apa targetnya, apa aja hasilnya gitu kan. Itu yang membekas itu ini.
saya ketemu dengan orang-orang yang jauh daerahnya, jauh tempatnya, tapi kami punya pikiran, kami punya tindakan, bahkan gerakan tangan pun sama. Apa maksudnya? Kita punya niat untuk apa? Berubah jadi baik. Bukan sama kayak tadi, bukan mengajarkan, ingin berubah diri jadi lebih baik. Kami ketemu dari Samarinda, dari siapa? Tenggarong itu, dari Malinau, yang notabene logat-logatnya itu kan ada beda. Kayak saya kan orang dari Manado kan. Dan ketemu tentu orang yang sangat kental sekali dengan bahasa Banjar, sangat kental sekali dengan Jawa. Saya tuh berusaha mencocokkan itu dengan meniru logatnya. Bujur wah. Logatnya dia harus pakai, jadi coba-coba menyamakan bahasa lo. Jadi pas orang Banjar itu biasa. Jadi kan kami itu begini. Dia begini. Jadi saya tuh kayak ya bujur. Jadi itu bayangin berapa banyak universitas di Kalimantan Timur, terus kami bisa kumpul di satu tempat itu dan mendiskusikan sifatnya itu yang paling berkhas. Berarti ya impact positifnya juga bisa kenal yang tadinya nggak tahu ada universitas ini, tiba-tiba ketemu, wah ada nih unik juga nih gitu kan dari daerah ini, bawa nama baik universitas masing-masing juga ya kan. Oke, lanjut. Nah, untuk kakak-kakaknya nih, bisa nggak kasih motivasi ke teman-teman yang lain? Motivasi sebagai pendakwah ya? Atau enggak, kenapa sih alasannya masuk? Kalau misalkan dari kalian aja nih, alasan pertama masuk UKM Aliza tuh kenapa? Alasannya apa ya? Saya kan sebelumnya itu ikut juga organisasi kayak gini. Terus tuh pas masuk kuliah awalnya itu belum ikut apa-apa. Kalau SMK tuh Rohis ya? SMK Rohis. Nah, terus masuk semester 1 awal itu kan belum ikut UKM apa-apa. Pas saya tuh kayak bosen, hampa gitu nah, kayak saya kan misalnya suka nih kalau ketemu orang di kantin nyapa gitu, kakak kelas gitu kan. Nah pas kuliah di sini, bosan banget gak ada yang disapa gitu kayak. Terus tuh juga kegiatan tuh cuma kuliah belajar pulang gitu aja kan, bosan. Jadinya nyari kegiatan lain dan kebetulan teman ada sudah join di sini duluan, jadi saya coba join di Aliza ini gitu. Dari Kajil. Kalau dari saya ini, jadi saya kan anak rantauan tuh. Jadi bilang pesan orang tua sih gini, kamu mau di luar mau belajar ilmu apa, ilmu komputer, ilmu nuklir, ilmu apa, tapi yang utamakan agama. Saya masuk di Aliza, saat itu masih ada apa, kayak dalam sesi itu Pak Yustian bilang silakan pilih unit kegiatan mahasiswa yang sesuai dengan basic kalian, kayak gitu kan, atau enggak sesuai dengan kalian. Saat itu ada volley dan sebagainya. Sehingga saya ada 19 UKM saat itu. Jadi dan saya cuma tertarik di satu, di Aliza ini. Saya juga lihat bagaimana penampilan kakak-kakak tinggal saat itu, pakaiannya sopan, sederhana gitu, tidak terlalu mencolok. Bukan berarti mencolok salah. Saya takut salah ngomong. Dipotong videonya. Maksudnya yang salah dipotong. Baru diviralin. Ini bilang kita viralin. Kan biasa tuh suka tuh Headline-nya bagus. Oh yang ini tuh. Langsung dari kampus. Oke. Jadi gitu. Dari pesan dari orang tua. Makanya saya masuk. Dan ini asik sih juga ini. Nah, nggak ada yang sifatnya membuat diri kayak bingung dan sebagainya. Justru di sini ada kita di Bandung diarahkan gitu. Kemana kita. Jadi bahkan di ini kayak kegiatan kampus misalnya kayak dengan mata pelajaran kan pembina kami juga kan dari dosen juga. Dan dosen nggak mungkin cuma suruh jalanin program ini, dia ajarin juga ini. Nanti kamu misalnya bikin surat ke sini, nanti kamu kalau misalnya mata kuliah ini sebaiknya ke dosen seperti ini, diajarkan begitu. Kan sekarang banyak juga tuh mahasiswa yang dari SMA bawa habitsnya ke sini, untuk kayak chat dosen, salam dan sebagainya. Kami diajarkan di situ dia gitu. Kayak gitu sih. Berarti iya itu tadi ya, ada positifnya tuh kayak belajar organisasi juga buat teman-teman yang belum pernah ikut organisasi di SMA juga nggak perlu takut berarti ya, karena bakal diajarin gitu ya. Karena di sini bakal belajar banyak ya, insya Allah. Dari pengalaman yang penting kerasa sih banget. ya, yang penting
dari kakak-kakaknya juga merangkul adik Iya, yang nggak tahu insya Allah. gitu kan. Terus tuh kalau misalkan UKM sendiri, UKM Aliza sendiri ini ada nggak sih hari kumpulnya atau latihannya tuh ngapain aja? Kegiatannya gitu ya. Apa tuh? Bingung. First. Pembenaran. Biasa sih kita ngumpul paling sering ya kegiatan rutin di Sabtu Ahad. Tapi Sabtu tuh khusus yang perempuan nih. Jadi kegiatan yang perempuan di hari Sabtu, kegiatan yang laki-laki di hari Ahad gitu, hari Minggu. Biasa kegiatannya tasin ya Kak ya. Tasin, Intelfor gitu-gitu kita adanya di hari Sabtu Ahad itu. Kalau yang kegiatan lainnya ya kondisional aja sih. Sesuai kondisinya gitu, mau diadain hari apa. Berarti apalagi kalau misalkan ada event-event itu berarti bakal sering ketemu gitu Iya. ya kalau mau ngadain sesuatu. Pasti gitu. rapat-rapat kan kita, dan di situ belajar jadinya. Kalau yang ada nggak sih kedepannya mau ngerencanain apa sih atau nge-goals dari UKM Aliza ini tuh apa sih? Terus yang pertama itu dilihat untuk kami para pengurusnya dan yang sudah masuk ke Aliza, kan niat kita untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Akan sangat lucu luar biasa setelah keluar dari Aliza malah 180 derajat yang seharusnya baik malah jadi itu. Jadi di Aliza ini kurusnya pokoknya yang keluar dari Aliza ataupun yang masih, kita harus punya niat dan tujuan yang sama, berubah diri jadi lebih baik daripada sebelumnya. Kenapa sih harus dibahas itu terus dari tadi berubah diri? Masa kita mau hidup di misalnya gini, dunia ini kan luas kan, banyak pulau di dunia ini. Masa kita cuma mau hidup contoh di Balikpapan aja, Allah kasih umur 100 tahun cuma hidup di Balikpapan, padahal banyaknya pulau-pulau lain yang punya keindahan, punya nuansa bagus yang seharusnya kita datangi, kita pijaki dan kita telusuri. Itu dalam hidup. Masa kita mustakran aja di sifat-sifat yang seperti ini aja, sifat malas, sifat acuh tak acuh dengan saya ada orang jatuh itu jadi dari motor lihat aja menolong semua banyak aja itu foto kasihan guys, tolong dong live foto ini kan kayak gitu. Tapi sekarang kayak gitu ya? Iya. Nggak mau gitu loh. Nggak tahu juga. Jajan kakaknya gitu ya. Iya gitu. Oke, lanjut. Nah, untuk harapannya sendiri, harapan kakak-kakaknya nih untuk Aliza ke depannya apa aja yang kakak mau sampaikan untuk adik-adik kakak? Ada tiket ya. Ini mahasiswa tingkat akhir. Iya, harus ada ini. Sudah tua gitu Kita nggak bilang loh ya. Kakaknya sendiri yang bilang ya. spesial dalam sakit jadi harapan Aliza ya ke depannya saya ini pertama untuk para maba ya, kalian yang masih kebingungan gitu dengan ngapain gitu di kampus dan apa setelah kalian pelajari mata kuliah segitu banyaknya sebenarnya kalian tuh dapat apa gitu, sebab dengan adanya Aliza ini dapat memperjelas semua itu karena kan tindakan dan juga kegiatannya itu positif kan Mbak. Insyaallah seharusnya dengan tindakan positif itu niat dan tujuan kalian sebenarnya belajar dan hidup di dunia ini semakin jelas, sehingga kalau istilahnya orang-orang yang maaf saya katakan kayak misalnya jauh dari agama, bukan dia sengaja tapi dia memang dalam keadaan tidak tahu hidup yang seperti biasa aja flat, tidak ada masalah. Saya pernah dengar istilah lagi, hidup tanpa masalah adalah masalah gitu. Kenapa bisa gitu? Karena hidup yang tanpa ada masalah itu dia lupa dengan siapa seharusnya dia meminta gitu. Karena enak betul misalnya kayak tidak ada satu hal khusus, misalnya masalah yang membuat dia sampai mengeluh. Itu kan sebenarnya saya yakin di antara kita semua ini pasti pernah mengalami masalah, justru Ani tidak pernah. Makanya itu untuk para maba, maka kami Aliza ini sangat menerima kalian. Kami tidak pernah menjustifikasi apa namanya kayak bacaan kalian yang gitu kami juga masih belajar. Iya, masih. Bukan orang yang sangat baik, itu kan masih bagus. Kemudian untuk harapan selanjutnya, saya harap Aliza ini di kampus UM yang tercinta ini, saya harap semoga Aliza ini selalu diterima dalam keadaan apapun, selalu didukung tindakan-tindakan dan juga program-programnya. Karena apa? Tindakan kami juga itu Pak ingin membuat nama UM ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dari ini pada tambahan. Mungkin ya semoga Aliza itu bisa lebih berkembang lagi, bisa jadi media buat kita semua belajar sama-sama gitu.
enak. Itu aja mungkin. Ya, ditegaskan lagi kalau misalkan UKM ini tuh bukan buat menggurui ya. Iya, benar. Jadi jangan dibuang lah stereotip yang bilang kalau misalkan UKM Aliza ini tempatnya ukti-ukti aja nih yang bisa masuk nih. Aduh, saya kan masih pakai jilbab begini, santai aja padahal teman-teman. Habis masuk UKM Aliza bisa lebih tahu kalau misalkan larangan-larangan yang harusnya dilanggar gitu kan, lebih bisa berubah jadi lebih baik. Iya. Karena kan belajar berubah tuh butuh proses gitu kan. Jadi ya udah nikmatin aja prosesnya, nggak usah buru-buru masuk Aliza tiba-tiba gamisan cadaran. Ya nggak usah gitu juga, biasa aja gitu. Karena nanti otomatis teman-teman sendiri nanti ke bawah lingkungan sendiri, baru ya udah keinginan itu muncul dalam diri sendiri gitu. Jadi kita pun nggak maksa kamu harus pakai gamis dong, masa anak Aliza nggak pakai gamis, nggak gitu juga. Santai aja sih, menikmati proses aja teman-teman gitu. Berarti apa ya, ada yang bilang kalau lingkungan kita tuh tergantung teman-teman kita gitu kan, diri kita tuh tergantung teman-teman kita gitu kan. Benar, bisa tuh. Oke, mungkin bisa langsung aja kali ya dipromosikan UKM kalian. Siapa tahu nih ada yang mau join, mengajar jadi maba. Iya nih, mau. Aku juga maba loh. tapi gak kayak mobile ya. Yang baik, jadi untuk para maba, dan juga maba sih, semua anak UM, misalnya kalian mau ada niatan pengen supaya bacaannya bagus, bacaan ngaji dan sebagainya gitu, gabung aja di kami. Dan kami juga bukan mengharuskan misalnya kegiatan kami itu harus masuk Aliza, enggak sih, kayak gitu. Ya, misalnya ada Sabtu dan Minggu nanti kan ada ini tasin itu yang baca Quran, nggak harus masuk Aliza, datang aja gitu. Boleh. Berarti nggak harus ikut kayak organisasi. Nggak harus begitu. Iya, umum ya. Tapi kalau pengen dapat lebih benefitnya, pengen dapat pengalaman ya masuk organisasi. Iya. Jadi dia gabung gitu. Instagramnya mungkin di mana bisa gabungnya di mana Kak gitu. Kalau untuk gabungnya kalian bisa DM Instagram kami di UKM Aliza. Iya. Gitu lah. Di IG-nya @ukm_aliza_UM. Nah, silakan nih cari teman-teman di follow, di DM. Oke. Kayaknya udah nih ya, kita udah ngobrol-ngobrol bareng UKM Aliza. Kurang lebih pokoknya penjelasannya udah mantep pola. Nanti ya kalau misalnya ada teman-teman yang masih pengen tahu nih, pengen kepo tentang UKM Aliza, mungkin bisa di DM aja langsung ke Instagramnya. Bisa banget. Instagram kakaknya langsung juga boleh. Di IG saya. Oke, ada yang mau ditambahin mungkin closing statement dari kakak Aliza? Silakan. Closing statement ya. Jadi kalau menurut saya, sadar nggak sadar kita tuh terbentuk dari lingkungan. Jadi mau gimana kita tuh mau jadi gimana sih orangnya, ya udah cari lingkungan yang baik dulu, coba nanti siapa tahu dapat supportnya dari situ kan. Nah gitu, jadi gimana kita coba belajar mencari lingkungan yang baik gitu. Kalau kita mau jadi baik, cari lingkungan yang baik, cari lingkungan yang tepat buat teman-teman semua gitu untuk bertumbuh dimanapun itu. Bener banget sih, Kita memang tangan lingkungan. dulu dong. Wow banget loh. Masya Allah. Dari Kak Agil ada nggak? Dari saya coba ini mengutip salah satu tokoh terkenal dari Indonesia, namanya Buya Hamka, pernah dengar? Dia salah satu filsuf atau juga salah satu ulama besar saat itu. Dia pernah banyak menulis buku-buku yang sifatnya memberikan inspirasi bagi kita. Bahkan pernah jadikan film. Kalau pernah nonton namanya Tenggelamnya Kapal Patroli. Kan banyak inspirasi yang kita dapatkan. Kata-kata yang paling saya suka itu ini, dia berhubungan dengan lingkungan juga. Jadi kehidupan itu laksana lautan. Orang yang tiada berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, maka karamlah ia, digulung oleh ombak dan gelombang, hilang di tengah samudera yang luas, tiada akan tercapai olehnya tanah tepi. Itu yang paling saya sukai dari kata-kata saya dalam menjalani hidup. Itu aja dari saya. Oke, terima kasih buat Kak UKM Aliza. Dia promosi UKM sekaligus sedikit berdakwah ya, biar kita tuh sadar gitu. Biar hati kita terbuka.
Oke, kita tepuk tangan dulu dong. Tangan dong. Agak disuruh dulu ya timnya. Sportif. Oke, terima kasih udah bergabung di UKM Talk bareng UKM Broadcasting, udah menyempatkan waktunya. Mungkin kita bisa bertegur sapa setelah di belakang kamera. Mari, Sudah kenalan. Sudah kenalan juga. Nanti kalau ketemu Jadi, say hi. Oke. Masih muda. Oke, terima kasih udah nonton juga bareng kita di Proposal, dan nantikan episode selanjutnya di Proposal pastinya. Saya Mutia. Saya Tuti. Saya Hanifah. Dan saya Adil. Pamit undur diri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.